Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in amma ba'du. Bapak-bapak, para kiai, para ustaz, saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, siang hari ini kita semuanya bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka memenuhi undangan kami untuk tasyakuran sederhana telah terbentuknya Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta. Yang pertama adalah tahun 1970 pada saat kami bertiga, saya, Pak Dr. Amin dan Pak Taufik Rusdi, bersama-sama tokoh-tokoh masyarakat di Surakarta. Pada waktu itu kita berkumpul dan mengumpulkan para ahli dan para ulama, para tokoh masyarakat dalam rangka untuk mencetuskan suatu ide bagaimana umat Islam Surakarta ini memiliki sebuah rumah sakit yang memadai, yang bisa dijadikan tempat perawatan kesehatan para kaum muslimin dan muslimat dan dijalankan sesuai dengan ajaran Islam. Pada waktu itu tahun 1970 kumpul seperti ini, tapi tempatnya di jalan halaman musola Muhammadiyah di Keprabon, di kediamannya Bapak Wahab Abdul Ghani. Hadir pada waktu itu selain tokoh-tokoh Surakarta dan para penggerak-penggerak organisasi Islam, Bapak Muhammad Nasir. Memang kami menghadirkan beliau bersamaan pada waktu itu kalau tidak salah ada pengajian yang diselenggarakan di Masjid Agung Surakarta. Yayasan itu bernama Yayasan Rumah Sakit Surakarta dan dibuat oleh Bapak Sujonto Nototisuryo, notaris di Surakarta. Itu adalah tonggak pertama dimulainya satu bapak awal untuk cita-cita mendirikan Rumah Sakit Surakarta. Bapak Ibu sekalian, tahun 70 adalah tahun keprihatinan di mana masyarakat, umat dan bangsa kita ini masih sangat sederhana setelah kita bertengkar sendiri dengan PKI tahun 65-66. Kemudian dengan semangat membangun yang dipimpin oleh Bapak Presiden Soeharto, kelihatannya telah membangkitkan juga semangat kita umat Islam untuk bagaimana kita ikut membangun bangsa dan negara melalui berbagai kegiatan baik pendidikan maupun rumah sakit dan sebagainya dan sebagainya. Kita mulai peletakan batu pertama di tempat ini. Kembali lagi saya menghadirkan Bapak Nasir untuk meletakkan batu pertama. Dengan peletakan batu pertama itu, maka alhamdulillah kemudian perjalanan rumah sakit ini bisa berjalan dengan baik dengan dibukanya rumah sakit dengan tipe D kalau sekarang,
seperti puskesmas dengan 50 tempat tidur pada tahun 1983 yang dibuka oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ismail. Tonggak waktu yang ketiga yang saya anggap penting adalah sekarang ini. Ini yang ketiga. Di mana perjalanan dari tahun 70 sampai tahun 2014 kita memakai nama Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta. Orang selalu menanyakan, Pak Jufri katanya ini adalah rumah sakit wakaf. Mana buktinya wakaf? Tidak ada buktinya di dalam kata-kata di yayasannya. Inilah Bapak sekalian, keprihatinan saya dengan Pak Amin yang masih dikasih umur. Alhamdulillah bahwa terjadi suatu kondisi yang kemudian Allah tunjukkan agar saya dan Pak Amin ini bagaimana mewujudkan Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta itu kemudian dijadikan Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta. Ini seperti hanya merubah nama, tetapi mempunyai makna yang sebetulnya sudah terkandung mulai dari tahun 70. Mulai dari tahun 70. Tahun 70 sudah masuk di dalamnya adalah kita mengumpulkan harta untuk membangun ini dari mana. Bapak sekalian bisa memahami betapa tahun 70 kita semuanya barangkali masih dalam kondisi yang sangat sederhana. Karena satu-satunya modal barangkali yang bisa kita kembangkan itu dari wakaf. Saya minta sumbangan dari orang percaya. Tetapi kalau wakaf mempunyai nilai di dalam ajaran Islam kita sangat tinggi. Oleh karena itu kami tempuh dengan melalui wakaf. Jadi kalau sekarang ini kita berkumpul, kita sedikit mengenang masa lalu. Untuk supaya Bapak sekalian barangkali kalau Pak Dahlan barangkali sama ya Pak dengan saya umurnya. Sedikit. Sedikit. Lebih sedikit. Sampai gitu saja. Saya 80. 82. Pak Dahlan 82. Berarti sudah bisa mati. Pak Kiai berapa? Ya sudah betul. Rahasia. Jadi enggak, kalau saya masih ada kawan-kawan yang sekarang masih menyaksikan pada waktu itu, alhamdulillah. Jadi bisa menjadi saksi bersama kalau kita ini bukan sendirian, karena kawan-kawan kita sudah menjauh, hampir semuanya sudah dipanggil Allah. Jadi karena ini saya dengan Pak Amin ini sebetulnya termasuk Pak Dahlan ini termasuk masih diberi karunia Allah untuk meneruskan perjuangan Pak Dahlan ini. Nah, pemirsa, seperti janji saya tadi, sudah hadir di sebelah kiri saya seorang Ustadz Muhammad Jalali yang tadi mengikuti sosialisasi atau sharing tentang wakaf ini, ya. Ustadz, ini saya panjangan tadi sudah mengikuti nih. Ya. Nah, bagaimana kesan dan pesannya, terutama pada satu yayasannya, yang kedua tentang rumah sakitnya sendiri. Ya, terima kasih. Tadi saya baru aja mengikuti pertemuan dengan Bapak Direktur Umum Rumah Sakit Islam Surakarta. Kesan-kesan saya adalah dengan terbentuknya Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta di Sukoharjo ini menambah wawasan pemahaman bagi para peserta bahwa ternyata ini sebagai legitimasi dari tahun 70. Jadi bahwa ternyata inilah legalitas dari rumah sakit milik umat Islam di Surakarta dan sekitarnya itu ya baru kali ini kita mendengarkan penjelasan ini. Jadi dengan harapan mudah-mudahan nanti ke depan rumah sakit
Islam Surakarta di bawah lindungan dari Yayasan Wakaf ini berkembang pesat dan lebih dipercaya. Bisa dilihat setiap hari ini pasien banyak yang datang ke sini dan feedbacknya kepada umat Islam. Ternyata juga ada kepedulian kepada umat Islam. Dengan adanya Lajis itu kan kembalinya kepada umat Islam. Jadi saya menerima dengan positif untuk perubahan, sebenarnya bukan perubahan ya, tapi ini legalitas dari tahun 70 menjadi Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta. Untuk kedua kalinya bahwa Rumah Sakit Islam Surakarta ini adalah merupakan suatu rumah sakit yang bonafit di wilayah Surakarta. Ya kan? Dulu waktu saya menyaksikan tahun 82 ketika saya itu masih sekolah di Solo, ini masih kecil, orang masih pesimis, tapi sekarang begitu perkembangannya sangat pesat sekali gitu ya. Ada ruangan-ruangan yang mungkin di atas itu yang Y1, Y2 dan sebagainya itu fasilitasnya seperti didesain seperti hotel. Ini luar biasa nih. Jadi dari orang-orang yang membutuhkan servis yang bagus, ada fasilitas, dan bagi para duafa juga diberikan suatu pelayanan yang baik dan yang prima. Terutama pada belakang sana itu juga dipergunakan bagi para duafa. Jadi mungkin juga para duafa juga bagi yang mungkin kesulitan, mungkin juga ada suplai dari JIS ini. Saya dengar begitu. Itulah yang namanya Rumah Sakit Islam Surakarta ini berdiri dan kembali lagi untuk kemaslahatan Rumah Sakit Islam Surakarta. Jadi untuk ke depan saya yakin bahwa antara sinergi antara pelayanan medis dengan syiar Islam dengan kemaslahatan umat ini tetap masih berjalan sebagaimana yang kita harapkan atau harapan umat Islam di wilayah Surakarta dan sekitarnya ini. Dan harapan sekali lagi bahwa dengan adanya Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta ini mudah-mudahan semakin berkembang, semakin bagus, dan umat Islam Surakarta dan sekitarnya ini ikut memiliki rumah sakit ini, karena ini bentuknya adalah wakaf. Ini adalah hakikatnya harta ini dikembalikan kepada Allah, ya kan? Jadi ini adalah milik umat Islam, bukan milik pribadi. Jadi itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan umat Islam di wilayah Surakarta itu menjadi paham bahwa hakikat perubahan nama ini adalah hakikatnya adalah melegitimasi atau melegalkan dari pendirian sejak tahun 70 gitu ya. Jadi lebih legitimate, lebih legal dan lebih lebih kuat daripada yang nama-nama yang kemarin. Tapi ini adalah ditunjang dengan dengan fasilitas, dengan pelayanan yang sangat bagus sekali. Di bawah di situ, kalau dulu orang mau antri, sekarang sudah lebih manusiawi, yaitu ada kursi tunggu dan pelayanan sangat cepat sekali. Demikian ya. Dan insya Allah ini untuk ke depan adalah masih ada harapan dan bisa berkembang dengan baik lagi. Amin. Nah pemirsa, itu tadi salah satu curcolnya seorang ustadz. Soalnya curcolnya ini pakai doa, doa harapannya rumah sakit Islam ini akan semakin berkembang, bermanfaat dan kemaslahatan untuk umat semua. Pemirsa, semakin yakin kita terhadap Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam. Dan mana-mana ada segmen terakhir nanti ya. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Sukses berpanjangan ya. Terima kasih.